Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali bersama GKRI Diaspora City Center. Senang berjumpa kembali dengan saudara karena saya percaya saudara ada di dalam pemeliharaan Tuhan sehingga pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa pembukaan. Saya akan memimpin dalam bahasa Ibrani dan jemaat Tuhan bisa mengikutinya bersama. Besem elah harahamim, tehilach lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin. Elecha Adonai ekara we'el Adonai et hanan, neheni beorah misor, alechet bederehu beleyarech ito, lahalak be'et carisa welasaga. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran dan segenap hidup kita untuk menyanyikan puji-pujian yang terindah bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan kita boleh kembali bersama-sama dalam ibadah online ini. Dan saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dan akan terus bekerja di setiap tempat di mana kita berada. Baik yang saudara-saudara yang ada di luar negeri, bahkan yang ada di seluruh Indonesia dari Merauke sampai Sabang. Kuasa Tuhan melawat setiap kita. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita. Kita menaikkan pujian sembah bagi Dia Yesus. Sungguh baik, Dia sangat baik bagi setiap kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh
raja yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Sebab dia Tuhan, dia Raja Maha Besar. Yang percaya katakan amin. Dan kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang Raja. Dia Tuhan yang Maha Besar. Haleluya. Kita mau tinggikan dia Tuhan Raja Maha Besar. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersorak bagi dia sang Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, sama-sama kita angkat pujian. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Sebab Dia Raja Maha Besar. Mari kita sembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Yesus Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Besar, besar. Sekali lagi, besar. Haleluya. Allah kita Allah yang besar, amin. Katakan Allahku adalah Allah yang besar. Dia dahsyat luar biasa. Mari serukan nama yang besar itu. Namanya siapa? Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Kita serukan namanya yang dahsyat luar biasa. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian. Thank you Lord Jesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
Raja Maha Besar. Katakan amin dan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Luar biasa, kuasa Tuhan terus bekerja. Karena Tuhan Dia Allah Maha Besar, Dia luar biasa. Dan saat ini kita akan siapkan persembahan kita. Bapak Ibu boleh melihat nomor rekening yang tertera di layar kaca. Dan ada dua cara kita memberikan persembahan, lewat transfer dan lewat QRIS. Dan saya percaya setiap kita selalu memberi yang terbaik. Dan untuk itu sebelum kita memberi persembahan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kesempatan ini kami mau memberikan persembahan Tuhan. Persembahan syukur kami. Semua kami berikan itu dengan rasa syukur kami. Dan setiap kita umat Tuhan yang siap memberikan persembahan, siap menabur bersama-sama, katakan amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Satu pujian yang akan kita naikkan. Kami mau perkatakan Tuhan, yang terbaik Tuhan Kau sudah berikan bagi kami. Hidupmu Kau sudah berikan bagi kami Tuhan. Kami tahu semua yang ada pada kami milik Tuhan. Apa yang ada pada kami semua milik-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami memiliki hati hamba, hati yang selalu mau taat, hati yang mau memberikan terbaik bagi-Mu Tuhan. Thank you Jesus. We thank you God, thank you Lord. Haleluya Jesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidup.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pakai kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu. Jadikan kami hamba yang setia. Kami diberkati untuk memberkati. Kami dipulihkan untuk memulihkan. Menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita sehati berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami beribadah pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa berkati setiap kami, urapi setiap kami, dan singkapkan setiap rahasia-rahasia-Mu yang dalam dari firman Tuhan. Sehingga kami mampu mengerti dan juga melakukannya dalam hidup kami. Segala kuasa-kuasa si jahat yang mau mengambil dan mencuri firman Allah dari hati pikiran kami bersahati mengusir menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada awal bulan Juli ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema komitmen selamatkan jiwa. Nah, saya mengajak kita semua membaca satu ayat yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 19. Ayat ini sangat terkenal ya, karena ayat ini merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Mari kita baca bersama ayat ini, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat Tuhan mencurahkan Roh Kudus di Yerusalem, Yesus berpesan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Hal ini menegaskan bahwa setiap orang percaya yang menerima Roh Kudus itu mempunyai amanat agung. Diberi amanat agung. Apa itu arti dari amanat? Amanat itu artinya mandat. Mandat, kekuasaan, wewenang, perintah untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan amanat ini kepada setiap orang. Saudara dan saya. Amanat, wewenang atau mandat untuk beritakan kabar baik itu dijamin pelaksanaannya dengan kuasa Roh Kudus. Apabila ada kesulitan, penolakan, bahkan ancaman nyawa, maka Roh Kudus memberi hikmat, memberikan penghiburan, bahkan penjagaan dan pertolongan yang nyata. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, miliki komitmen untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga setiap hidup saudara menghasilkan buah-buah yang lebat bagi kerajaan Allah. Nah, ada 3 langkah yang kita akan perhatikan pada pagi hari ini. Yang pertama, saya ingin memberitahu saudara bahwa setiap orang pasti bisa selamatkan jiwa. Mungkin ada orang yang berpikir, wah bagaimana caranya? Saya kan bukan pendeta, saya bukannya evangelis atau penginjil, saya bukan majelis di gereja, gimana caranya menyelamatkan jiwa? Nah, perhatikan baik-baik. Ya, saya ingin menunjukkan bahwa setiap orang pasti bisa menyelamatkan jiwa. Siapapun pasti bisa. Saudara, siapapun saudara, ya,
berapapun usia saudara, siapa saudara, anak kecilkah saudara, dewasakah, orang tuakah, apapun background saudara, apapun background keluarga saudara, apakah saudara orang kaya, orang miskin, bangsawan, rakyat biasa, apapun pekerjaan saudara, karyawankah, pembantu rumah tanggakah, boskah, atau pejabat, pelajar, mahasiswa, semua kita bisa menyelamatkan jiwa. Saya ulangi, setiap kita bisa menyelamatkan jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara belum tinggal sendirian di bulan dan masih ada orang lain di sekitar saudara, maka saudara pasti bisa menjadi pemenang jiwa, menyelamatkan dia. Bagaimana caranya? Saya punya contoh, saudara. Ini kisah seorang budak kecil di negeri Aram. Aram itu adalah kerajaan tetangga Israel dan musuh Israel. Nah, kisahnya ada di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan ajak jemaat Tuhan membaca ayat ini bergantian. Saya baca ayat yang pertama, jemaat Tuhan membalas ayat yang kedua. Kita baca bergantian sampai ayat yang keempat. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. 2. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan, budak Israel itu, ya, sekalipun dia adalah tawanan dan kemudian menjadi budak di negeri Aram, dia tetap berani menyaksikan imannya kepada Tuhannya. Melalui nabi di Israel, pasti Tuanku bisa disembuhkan. Itu sebuah kesaksian iman. Nah saudara, akibat dari kesaksian si budak Israel ini, gadis kecil ini, maka pergilah Naaman, panglima perang, menghadap rajanya. Dan dia melapor apa yang disampaikan oleh gadis kecil Israel itu. Bayangkan, iman seorang gadis bisa sampai ke istana Raja Aram. Lalu apa yang terjadi? Di dalam ayat yang kelima, ya, ayat selanjutnya, ayat yang ke-15 dan ayat 17, ya, saudara perhatikan ayat 15 dan ayat 17. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ayat 17 silakan. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Iya, awalnya Naaman, panglima perang kerajaan Aram itu marah-marah ketika disuruh berendam 7 kali di sungai Yordan. Apalagi Nabi Elisa tidak keluar dari rumahnya. Yang memberitahu adalah budaknya Elisa, pembantunya Elisa, memberitahu kepada seorang panglima perang. Itu sebabnya dia marah-marah. Tapi kemudian nasihat daripada orang-orangnya dituruti juga. Mereka berkata, Tuan, kalau sampai Nabi itu meminta Tuhan melakukan hal-hal yang lebih sulit dari itu, pasti Tuhan akan lakukan.
Akhirnya surut marahnya dan dia ikut apa perintah daripada Elisa. Elisa sedang mengajar dia untuk merendahkan diri dan merendahkan hati. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika dia melakukan perintah Nabi Elisa, ternyata setelah 7 kali dia mencelupkan dirinya di sungai Yordan, dia bangkit dan sembuh. Penyakit kustanya sembuh, kulitnya seperti anak yang baru lahir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa gembiranya Naaman. Karena seumur hidupnya dia sudah kusta. Dan itu membuat dia malu. Tapi kemudian Tuhan memberikan kelepasan. Sebagai ungkapan syukur dia kembali ke Elisa dan berkata, aku akan menyerahkan hadiah ini. Tapi Elisa menolak dengan halus. Nah, Naaman tidak putus asa, ya. Dia akhirnya berkomitmen di hadapan Elisa dan di hadapan semua prajuritnya. Dia berkata begini, hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada ilah lain kecuali Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah komitmen seorang panglima perang ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang lain. Tuhan yang lain selain Allah yang disembah oleh orang Israel. Karena Allah itu sudah aku alami sendiri. Aku mengalami kesembuhan dan jamahan. Aku mengalami mujizat dari Allah yang hidup itu. Sehingga dia berkomitmen untuk hanya menyembah Allahnya yang disembah orang Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata keberanian budak perempuan Israel telah menyelamatkan Naaman, panglima kerajaan Aram. Komitmen budak menyelamatkan panglima perang. Yang kedua, Tuhan bisa pakai saudara untuk menyelamatkan. Tadi siapapun saudara, saudara pasti bisa. Nah, Tuhan ingin memakai saudara untuk menyelamatkan sesama kita agar mereka juga mengalami keselamatan. Kalau Tuhan bisa pakai budak Israel di negeri musuh, maka Tuhan juga bisa pakai kita semua tanpa kecuali. Kita harus berani menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Keselamatan yang kita terima, kesembuhan yang kita alami, jalan keluar dari masalah dan persoalan, atau berbagai-bagai hal yang kita alami bersama dengan Tuhan. Itu kita ceritakan kepada orang lain, itu adalah kabar baik, itu adalah kesaksian saudara. Kesaksian saudara bisa menyelamatkan orang lain. Seperti yang dilakukan oleh gadis Israel yang ditawan di negeri Aram. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang suster, ya, dia harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Karena suaminya meninggal dan dia punya 2 anak dan orang tuanya juga ikut bersama di rumah mereka. Jadi dia bekerja menjadi perawat orang tua. Nah, ada satu keluarga, ya, pasangan suami istri lanjut usia yang memiliki anak-anak yang sukses. Mereka sukses dan sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak bisa merawat kedua orang tuanya. Tapi mereka punya uang banyak, itu sebabnya dia sanggup bayar menggaji suster. Nah, saudara, kebetulan kedua orang tua yang lanjut usia ini sangat senang dengan pelayanan si suster. Jadi mereka betah. Awalnya si suster ini ketika bekerja di keluarga ini khawatir. Jangan-jangan saya nggak bisa ke gereja setiap hari Minggu. Tapi ketika dia utarakan permintaannya kepada keluarga ini, mereka mengizinkan si suster untuk pergi ke gereja setiap hari Minggu. Jadi dia pergi ke gereja, lalu selesai gereja dia ikut komsel. Ya, komunitas sel di gerejanya selama 1 jam baru dia pulang. Nah, setelah 6 bulan
Ada kerinduan di dalam hatinya. 6 bulan bekerja melayani keluarga itu, ya, kedua orang tua ini yang sudah lanjut usia dan suka sakit-sakitan, timbul kerinduannya untuk memberitakan kabar baik. Sebab dia juga mengasihi kedua orang tua yang dilayaninya ini. Dia berpikir kalau sampai dia meninggal, mereka meninggal kemana? Betapa kasihannya kalau mereka belum mengenal Kristus. Akhirnya si suster ini mulai cerita kepada nyonyanya tentang Tuhan Yesus. Cerita tentang kisah-kisah yang dia baca di Alkitab. Bahkan dia suka cerita tentang kesaksian yang didengar waktu dia dengar khotbah di gereja. Nah saudara, sampai akhirnya si nyonyanya mulai tertarik. Ya, sampai satu hari si nyonyanya ini mau terima Yesus. Didoakan oleh si suster ini. Dengan doa yang sederhana tapi didengar oleh Tuhan. Akhirnya si nyonyanya ini mau diajak ke gereja. Karena dia tertarik dengan kisah-kisah yang disampaikan oleh suster itu. Dan dia ingin dengar langsung di gereja. Setiap hari Minggu dia mulai mengunjungi gereja bersama si suster dan akhirnya dibaptis oleh pendeta gereja itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun si suami dari nyonyanya ini belum menerima Yesus, tetapi mereka percaya satu hari nanti si suami itu akan menerima Tuhan juga. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terbukti bahwa jika kita rindu membawa jiwa kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan membuka jalan, menjamah hati orang itu sehingga dia bisa menjadi saksinya. Dan orang yang diberitakan akan menerima Tuhan Yesus dengan hati yang lembut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua, jadilah anak-anak Tuhan yang berguna bagi Allah. Ya. Jadilah anak-anak Tuhan yang berguna. Nah, orang yang dahulu tidak berguna sekarang bisa menjadi berguna di dalam Tuhan. Saya akan menceritakan kisah tentang seorang yang dulunya tidak berguna hidupnya, bahkan orang itu menyusahkan orang lain, tapi akhirnya di dalam Tuhan dia bisa berguna. Kita mau baca kisah ini di dalam Filemon pasal yang pertama, dan memang Filemon ini cuma punya satu pasal. Ya, Filemon ayat 8 sampai dengan ayat 12. Saya akan mengajak kembali jemaat Tuhan membaca Alkitab bersama dengan saya. Saya akan baca ayat 8 dan jemaat Tuhan membalas ayat 9, kita bergantian sampai ayat 12. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. 9. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yakni Onesimus. 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Terakhir, dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Saudara, pertanyaannya siapakah Onesimus itu? Saudara, dahulu Onesimus adalah budak yang bekerja di rumah Filemon. Budak yang bekerja di rumah Filemon. Kemudian Onesimus ini mencuri uang tuannya dan kabur melarikan diri. Di dalam pelariannya Onesimus tertangkap, lalu kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Dan bukan kebetulan, karena di dalam Tuhan tidak ada kebetulan, di dalam penjara itu sudah ada Paulus. Dan kemudian berkenalanlah mereka, lalu Paulus menyaksikan tentang Injil dan Onesimus membuka hatinya menerima Tuhan Yesus. Berubahlah Onesimus.
karena dia menerima Tuhan Yesus. Hidupnya diubah. Saudara, ada cerita sebelumnya ketika dia bertobat. Saudara, setiap pencuri ya yang tertangkap pada zaman itu masih zaman kerajaan Romawi. Setiap pencuri yang tertangkap maka di tubuhnya itu akan distempel dengan besi panas. Saudara tahu seperti kuda ya atau sapi ya, itu biasanya sebagai tanda milik, itu pemiliknya akan menstempel badan kuda itu atau sapi atau biri-biri ya, domba itu dengan stempel besi yang panas. Besi yang masih merah panas itu akan ditempelkan ke tubuhnya dan akan membentuk sebuah luka yang akhirnya seperti sebuah tato. Saudara, dan itu tidak akan mungkin hilang. Biasanya kalau budak diperjualbelikan, mereka harus buka baju. Ya, itu sebabnya pasti ketahuan, dia nggak bisa sembunyikan tanda itu. Dan budak yang ketahuan ada stempel pencuri nggak akan pernah bisa laku dijual. Siapa yang mau mempekerjakan budak pencuri? Jadi begitu rendahnya hidup atau diri daripada Onesimus. Sudah budak, pencuri, distempel. Kalaupun ada yang mau beli itu harganya amat sangat rendah. Dan mungkin dia hanya kerjanya di ladang, di pekerjaan kasar. Itulah nasib Onesimus. Karena kesalahannya mencuri uang tuannya dan kemudian tertangkap. Tapi kemudian ketika dia berjumpa dengan Paulus dan hatinya terbuka untuk menerima Yesus, hidupnya mengalami pemulihan. Hidupnya diubahkan dari orang yang tidak berguna menjadi orang yang sangat berguna. Ingat di dalam ayat yang terakhir tadi Paulus mengatakan bahwa dia yaitu buah hatiku. Onesimus itu menjadi buah hatinya Paulus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mungkin hidup kita dulu tidak berguna, gagal, orang yang hina. Tapi sejak di dalam Yesus, hidup kita dipulihkan dan menjadi orang yang sangat berguna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara arti dari nama Onesimus? Dalam bahasa Yunani, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, arti nama Onesimus itu useful atau profitable. Yang artinya berguna atau menguntungkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara terima Yesus, hidup saudara diubahkan di dalam Tuhan, maka hidup saudara dari tidak berguna menjadi berguna. Dari hidup yang tidak menguntungkan menjadi menguntungkan. Berguna dan menguntungkan bagi siapa? Bagi Tuhan dan bagi orang lain. Karena lewat hidup saudara, orang lain bisa diselamatkan. Lewat hidup saudara, orang yang tadinya calon masuk neraka, menjadi orang yang mendapat jaminan masuk sorga. Itu artinya saudara orang yang sangat berguna dan sangat menguntungkan bagi Tuhan dan sesama saudara. Nah yang kedua, Tuhan memperhatikan, mendengar dan melihat yang saudara lakukan. Tuhan tidak begitu saja membiarkan setiap orang-orang yang mau berkomitmen menyelamatkan sesamanya, tetapi Tuhan mendengar, melihat, dan memperhatikan apa yang saudara lakukan. Di mana buktinya? Ada saudara, buktinya mari kita lihat di dalam Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Saya baca ayat 16, cuma Tuhan membalas ayat 17, nanti kita baca sama-sama ayat 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia.
Ayat 18 kita baca sama-sama. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Jika kita memiliki komitmen untuk melayani Allah dengan memberitakan kabar baik, menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan, maka Tuhan akan memperhatikan, mendengar dan melihat apa yang saudara lakukan. Sebuah buku, ini janji firman Tuhan yang kita baca tadi, sebuah buku ditulis di hadapan Tuhan untuk mencatat pelayanan saudara. Bukankah itu yang tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-16? Ya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saudara, ketika saudara menghormati Tuhan dengan melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan kerinduan Tuhan, maka apa yang saudara lakukan itu diperhatikan, didengar, dan dilihat oleh Tuhan. Bahkan itu dicatat. Ya, ketika saudara menjangkau orang-orang lain untuk diselamatkan, Tuhan tidak cuek melihat apa yang saudara lakukan. Dia perhatikan. Ya. Nah, saudara akan menjadi kesayangan Allah ketika saudara melakukan perintah-perintahnya. Perhatikan juga di ayat, maka mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Ayat 17 tadi. Ya, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Nah, ayat 18. Ini merupakan perbandingan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Antara orang yang mentaati kehendak Tuhan dengan orang yang tidak pernah mau dengar-dengaran dengan perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Maleakhi menantang. Lihat perbedaannya antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Hasilnya sangat berbeda. Mari kita buat komitmen untuk melayani Tuhan, menyelamatkan sesama bagi Kristus. Saudara, bagian ini saya teguhkan dengan sebuah kesaksian, ya. Apa yang diterima oleh seorang ketika hidupnya berubah dan mulai mentaati Tuhan. J. Austin ini adalah seorang pebisnis, ya. Dia pekerjaannya adalah jual beli mobil bekas. Dia punya showroom, ya. Pekerjaannya adalah membeli mobil bekas, diperbaiki, lalu kemudian dia jual lagi. Nah, J ini orang yang curang. Dia ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dia sembunyikan kerusakan-kerusakan bagian mesin yang di dalam, hanya bagian bodi luar saja yang dibuat lebih cantik. Sehingga mobil itu menarik, ya. Tapi di dalamnya mesin-mesinnya rusak dan dia sembunyikan, dia akali sedemikian rupa sehingga mobil itu tetap bisa jalan ketika dibeli. Nah, akibatnya banyak orang yang tertipu dengan J. Saudara, istri dan anak-anaknya tahu kecurangan J. Dan mereka tidak suka dengan sikap mereka karena mereka orang Kristen. Mereka ke gereja, ya, kecuali J. Dia jarang sekali pergi ke gereja karena bisnisnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akibatnya hubungan rumah tangga jadi renggang, ya, tidak harmonis, dan mereka tidak suka dengan orang tua mereka. Saudara, titik balik hidupnya J terjadi ketika perusahaannya hampir bangkrut. Pada saat itu penjualan mobil sedang menurun, semua tempat showroom penjualan mobil, jual beli, semuanya sedang menurun. Dan J hampir mengalami kebangkrutan.
Di saat-saat seperti itu, dia menonton televisi, siaran rohani. Dan saat itu hamba Tuhan sedang berbicara tentang dosa manusia. Bagaimana hidup seorang yang ada di luar rencana Allah. Ketika Jay mendengar itu, hatinya tertempelak. Dia bertobat, dia menangis, dia berlutut di depan TV itu. Dan dia menyatakan dia bertobat. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dia membuka hatinya mengundang Tuhan Yesus untuk memerintah di dalam hidupnya. Dan kemudian dia pergi ke istri dan anak-anaknya, ke seisi rumah tangganya. Dia minta maaf, dia minta ampun atas segala perilaku yang selama ini membuat mereka malu terhadap Jay. Saudara, esoknya Jay mulai merubah sikapnya, perilakunya dan tindakannya. Mobil-mobil yang rusak dia perbaiki dengan benar. Ya, nah sementara sedang turun penjualan, beberapa karyawan seniornya keluar, ya, karena mungkin gajinya mulai seret kali dengan Jay dan dia membutuhkan karyawan baru. Masuklah 2 karyawan baru, ya, dan ternyata karyawan baru itu wartawan yang sedang menyamar. Mereka sedang meneliti, ya, showroom-showroom nakal jual beli mobil yang suka menipu penjualnya. Nah, Jay mulai menerapkan hukum yang benar, yang jujur. Dia memperbaiki mobil-mobilnya dengan baik, ya, baik luar maupun bagian dalam, dan dia jujur kepada para pembelinya. Kalaupun ada mobil yang keadaannya masih rusak, bagian-bagian tertentu dia akan beritahu bahwa ini rusak. Jadi kalau beli mobil ini, Bapak, Ibu akan mendapatkan mobil dengan beberapa resiko. Ya, dan tidak ada yang disembunyikan. Saudara, 2 karyawannya ini memperhatikan Jay. Setelah 2 bulan saudara mereka memperhatikan, maka mereka melapor ke media di mana mereka bekerja. Dan apa yang terjadi saudara? Nama Jay mulai muncul di koran, di TV. Ya, karena wartawan-wartawan yang menyamar itu menunjukkan tentang kejujuran dan kebenaran daripada Jay. Saudara, namanya mulai terkenal dan orang-orang yang mau beli mobil akan mencari showroom di mana Jay memiliki. Saudara, mereka pergi dan beli mobil di tempat Jay karena mereka tahu ini pasti jujur, pasti benar. Dan dalam beberapa hari mobil yang ada di showroomnya Jay itu ludes, terbeli oleh pelanggan-pelanggannya. Saudara lihat, ya, orang yang mau berubah dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya, Tuhan melihat, mendengar dan memperhatikannya. Dan Tuhan memberkati tepat pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah orang-orang yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Nah, ini bagian yang terakhir. Janji Tuhan bagi yang berkomitmen menyelamatkan jiwa. Markus pasal yang ke-10 ayat 28 sampai 31. Mari kita baca Alkitab ini dengan bergantian. Saya akan baca ayat 28, jemaat Tuhan 29, kita bergantian sampai ayat 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. 29. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. 31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu.
Nah saudara, inilah janji Tuhan bagi orang-orang yang mau berkomitmen untuk memberitakan Injil. Petrus dan teman-temannya berkata, aku sudah meninggalkan segalanya. Bahkan dulu aku adalah penjala ikan, sekarang aku menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus berkata apa? Kamu akan mengalami mujizat 100 kali lipat. Baik rumah, baik ladang, ya, baik saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan bahkan sekalipun hidupmu akan mengalami penganiayaan, tapi pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, ada janji di masa kini dan janji di masa yang akan datang buat orang-orang yang mau hidupnya berguna bagi Allah dan sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa ini juga janji Tuhan. Dia akan menerima 100 kali lipat mujizat. Tapi ingat, bukan hanya masa ini. Masa yang akan datang pun Tuhan akan menjamin dengan hidup yang kekal di surga selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ingat juga peringatan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan mengingatkan kepada mereka, orang yang terdahulu akan jadi yang terakhir. Orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Siapa orang yang terdahulu? Jangan-jangan kita nih yang udah lama jadi Kristen. Orang-orang yang lahir begitu lahir langsung jadi Kristen. Kita ini sampai hari ini sudah berapa orang yang diselamatkan lewat hidup kita? Adakah orang yang diselamatkan? Pertanyaannya. Jangan-jangan kita akan menjadi orang yang terakhir. Lalu siapa orang yang terakhir? Orang-orang yang baru menjadi Kristen. Orang-orang yang baru bertobat dan lahir baru. Dialah yang dimaksud dengan orang-orang yang terakhir ini. Jangan sampai saudara menjadi orang yang terdahulu lalu menjadi terakhir. Saudara, ada sebuah kesaksian tentang seorang pria namanya Hartono. Dia lahir dari keluarga Kristen. Walaupun demikian dia jarang pergi ke gereja. Apalagi peduli dengan penjangkauan jiwa, apalagi peduli dengan bersaksi. Enggak, dia enggak pernah mau. Ya, karena menurut dia yang utama adalah mencari uang. Nah, berbeda sekali dengan adik sepupunya. Namanya Febriani. Febriani ini lahir dari keluarga yang non-Kristen. Tapi kemudian karena teman kuliahnya, dia akhirnya menerima Tuhan Yesus. Teman kuliahnya bersaksi dan mengajaknya ke gereja. Akhirnya dia membuka hatinya menerima Tuhan Yesus. Nah sejak saat itu dia aktif di gereja dan aktif melayani. Dengan kelompok pemuda-pemudi, ya, dia melayani Tuhan meskipun dia baru saja lulus dan sedang mencari pekerjaan. Dia tetap setia melayani Tuhan, menjangkau jiwa. Nah saudara, suatu hari di dalam pelayanannya itu dia berkenalan dengan seorang pemilik perusahaan yang sedang membutuhkan karyawan. Ya, rupanya manajer keuangannya itu ya sedang hamil dan nanti di akhir masa kehamilannya dia akan cuti 3 bulan. Nah si pemilik perusahaan ini sedang mencari junior dari manajer ini untuk nantinya ketika dia cuti, dia menjadi pengganti. Nah, tahu bahwa Febriani ini anak Tuhan yang setia, melayani, lalu ditawarilah dia pekerjaan. Mau nggak kamu kerja di perusahaan saya? Jadi junior manajer keuangan. Wah, dengan sukacita dia menerima pekerjaannya itu dan tetap bisa melayani Tuhan. Bahkan apa yang terjadi saudara, Tuhan memberkati dia dengan berkali-kali lipat gaji daripada yang diterima oleh sepupunya Hartono yang memang lahirnya sudah Kristen tapi tidak peduli dengan Tuhan. Saudara lihat Maleaki tadi terbukti di sini. Ada beda antara orang benar dengan orang fasik. Antara orang yang mengasihi Tuhan dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan,
firman Tuhan bagi hari ini, bagi saudara dan setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini. Mari kita berkomitmen untuk menjangkau jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Bagian kita melakukan perintah Tuhan. Bagian Tuhan adalah memperhatikan dan memberkati hidup saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Sehingga kami mengerti apa tujuan Tuhan menciptakan kami dan menyelamatkan kami. Apa rancangan Tuhan bagi hidup setiap kami di tengah-tengah dunia ini. Ada maksud Tuhan yang baik dan benar bagi kami. Ajar kami untuk membuka hati kami, mentaati perintah Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan ini. Baik di Indonesia maupun di mancanegara. Tuhan, kami berdoa biarlah Roh Kudus yang Tuhan curahkan atas hidup kami dan bersemayam di dalam hidup kami, memimpin langkah-langkah kami di dalam menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Kami ingin hidup kami menjadi berguna dan berarti bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Mari Tuhan berkati rumah tangganya, berkati pekerjaan, usaha dan bisnisnya. Sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Berkati anak-anak di dalam studi mereka. Apabila ada yang sakit, apabila ada yang menghadapi berbagai persoalan dalam hidup, mari Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan kesembuhan kepada umat-Mu. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Belas kasihan Tuhan turun atas negeri kami, memulihkan negeri kami dari pandemi COVID. Tuhan berkati para pasien yang saat ini sedang dirawat. Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Kami melepaskan kuasa kesembuhan. Kami menolak segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa memberkati para dokter, para juru rawat. Tuhan lindungi mereka, lindungi keluarga mereka juga. Dan berkati para pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden, seluruh kabinet menteri, para gubernur, bupati, wali kota di daerah-daerah di dalam mengelola pemberian vaksin dengan tepat dan cepat kepada masyarakat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menerima perjamuan Tuhan. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Salibnya
Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita memakan, meminum tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita beri kesempatan Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Mengingatkan kita apabila ada dosa, kesalahan, pelanggaran yang belum kita akui di hadapan Tuhan, mari kita datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya, mengakui dan meminta ampun sehingga saudara disucikan dan dikuduskan saat ini juga. Dan saudara layak untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Nya. Mari masing-masing kita berdoa di dalam hati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam Kristus. Ketika kami mengaku dosa kami diampuni, kami disucikan dan dikuduskan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. La fete facete tutomu estin tu soma, tu iper ilmon klomenon, isa vesin amartion. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Kami sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar, dan kami beroleh keselamatan yang pasti dan kekal di dalam Yesus Kristus. Dengan iman seperti itu, kami mau memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan kita memakannya. Mari kita siapkan cawan anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Piecte exaftu pandes tuto esti tu emamu, tutis kenis diatikis, tu iper imon ke polon, echinomenon isa vesin amartion. Minumlah kamu semua darinya. Inilah darahku dan perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang bagi pengampunan dosa-dosa. Mari kita berdoa. Kami yakin dan percaya darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib telah membasuh segala dosa dan kesalahan kami. Telah mengangkat segala kelemahan-kelemahan kami, bahkan sakit penyakit kami. Dengan iman yang seperti itu kami mau meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita meminumnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk mengucap syukur. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah pencipta langit, bumi, laut beserta isinya. Allah yang peduli dengan umatnya dan Allah yang sudah menembus dan menyelamatkan umatnya. Kami yakin dan percaya hidup kami sungguh akan menjadi hidup yang berguna di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi persepuluhan, tapi sebelum kita menyampaikan persembahan kita, maka kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman. Shalom, puji nama Tuhan, kita sudah terberkati dengan ibadah minggu ini. Sekarang tiba saatnya saya akan membacakan pengumuman. Program Diakonia Berbagi 100.000, kami mengumpulkan donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Terima kasih untuk semua donasi yang Bapak Ibu berikan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau berbagi berkat dapat menyalurkan donasinya dengan mentransfer nomor rekening dan scan QRIS yang ada di layar kaca Anda.
Bagi Anda yang ingin didoakan, ingin dilayani konseling, atau Anda ingin memberikan kesaksian atas kasih Tuhan yang dialami, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang ada di layar kaca Anda. Anda juga bisa mengisi formulir dengan scan QRIS yang ada atau dengan klik link di deskripsi video ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati segera menghubungi Anda. Saksikan talkshow Diaspora TV setiap hari Sabtu pukul 1 siang di channel YouTube Diaspora TV. Informasi ibadah GKRI Diaspora City Center, ibadah sekolah minggu pukul 8 pagi live via Zoom, ibadah raya pukul 10 pagi, ibadah youth jam 2 siang, dan ibadah PJL jam 4 sore. Tetap setia mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari merasa terberkati melalui setiap program Diaspora TV, silakan men-share link dari Diaspora TV dan bisa dikirimkan kepada saudara, rekan, dan kerabat agar sama-sama terberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk perhatian jemaat bagi beberapa buah pengumuman. Tiba saatnya kita memberikan persembahan persepuluhan. Saudara bisa menyampaikannya dengan dua cara. Yang pertama dengan mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca saudara, ke nomor rekening BCA. Atau yang kedua, saudara bisa men-scan QRIS yang ada di layar kaca lalu menyampaikan nominalnya. Tuhan memberkati saudara. Sebelum kita lakukan itu, mari kita berdoa dan menyatukan hati kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat yang tercurah di dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami menyerahkan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan sambil mengingat Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit dan memberkati hidup kami dan mengenyahkan belalang pelahap yang mau merebut berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara kita memberikan persembahan, kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan.
Kita sungguh bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dan menerima perjamuan kudus Tuhan. Dan kita tiba pada akhir ibadah, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat dan kemudian kita tutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang dengan syafaat kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai masalah dan juga yang bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Balandina yang sakit Parkinson. Demikian juga saudara Ruduan Hidup agar imannya kuat di dalam menghadapi pergumulan. Kami berdoa untuk Ibu Putri yang saat ini sedang belajar untuk mengenal Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Demikian juga kami berdoa untuk putrinya Nadia yang sedang mengalami tekanan stres. Kami berdoa dan membawa Pak Alin yang saat ini sedang dirawat di RSPAD. Demikian juga Bapak Tigor RF yang sedang berupaya menyelesaikan hutang-hutangnya di bank dengan menjual aset-asetnya. Tuhan berikan kelancaran dan pertemukan dengan orang yang tepat. Dijauhkan dari tipu muslihat orang. Kami berdoa juga untuk Bapak Maxson Sitompul dan juga Bapak Igan Nainggolan yang mengalami stroke. Mari Tuhan, kami melepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami ini. Kami terus berdoa menopang Pak Sakti Siahaan. Demikian juga Ibu Kumpul dan Ibu Ripka yang sedang menjalani terapi syaraf tulang belakang. Tuhan, Engkau menjamah dan menyembuhkan syaraf bagian tulang belakang. Kami berdoa juga untuk Ibu Hirin Sinaga, Ibu Marice Sirait untuk mengalami pemulihan tulang paha dan pemulihan ginjal. Ibu Haloho agar dipulihkan rumah tangganya. Demikian juga Bapak Relman Sirait agar mengalami kelahiran baru. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena virus COVID. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga dari Pendeta Heru, di mana orang tua mereka dan juga adik mereka Christine terkena COVID. Kami berdoa juga menopang Ibu Keti dan Ibu Vika, Ibu Fluri, anaknya Abel, Ibu Maria di Bogor. Demikian juga Bapak Hadi Sungkono, Ibu Esther Damanik dan cucunya Hana, Bapak Rikson Silalahi dan juga Ibu Maria. Kami berdoa untuk Peter Sihombing, Nenek Tata, demikian juga Pak Ayen sekeluarga bersama dengan Ibu Yuna dan anak-anak mereka David dan Bernard dan Hermanto. Tuhan, Engkau melawat, menjamah, menyembuhkan dari sakit COVID. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Darwin Napitupulu yang mengalami Guillain-Barré syndrome. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas hamba-Mu ini dan menyembuhkan sakit penyakitnya. Karena 20 tahun yang lalu hamba-Mu ini disembuhkan dengan mujizat Tuhan. Dan mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Kami berdoa untuk Pak Ican dan Ibu Elsa pasca operasi transplantasi ginjal. Tuhan, Engkau memulihkan dengan sempurna dan memberkati hidup mereka. Kami berdoa juga untuk Ibu Rini yang mengalami depresi dan kami berdoa juga agar suaminya mengalami pertobatan. Kepada keluarga Bapak Putra dan Bapak Sihol Sinaga agar mengalami kelahiran baru. Kami berdoa untuk Ibu Darti Pancaitan, Ibu Rumondang Raja Guguk, Ibu Emaria Siregar, Ibu Tambunan. Tuhan, Engkau melawat mereka, meneguhkan hati, dan menaruh pengharapan di dalam hati mereka. Di dalam Tuhan pasti ada kesembuhan dan pemulihan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami bersyukur dengan Ibu Miranda Renasari, Pak Erwan Nainggolan, dan Fritz Leimena yang berulang tahun di minggu ini. Terima kasih Tuhan pemeliharaan-Mu sepanjang tahun yang telah lalu. Dan kami menyerahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan di dalam tahun ke depan.
Tuhan memegang tangan mereka, menuntun langkah-langkah mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan hidup mereka semakin mempermuliakan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jangan lupa, nanti sore kita akan berjumpa kembali di dalam ibadah bersama Persekutuan Jalan Lurus. Dan hamba Tuhan yang akan berkhotbah adalah Pendeta Yongki Ramlan. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Dan sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
pesan Tuhan ini kembali bergema buat kita. Kamu bisa berbuah lebat. Iman yang benar adalah iman di dalam Kristus. Iman yang berangkat dari kesungguhan hati. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaharui hidup kita dan cara pandang kita dengan apa? Firman Tuhan. Dosa hanya membawa kepada penderitaan, saudara. Atau dengan kata lain, kasih adalah tujuan akhir. Namun iman dan pengharapan merupakan cara.